ya kalau nggak salah, atau ASN di kantor urusan agama Kecamatan Gayam. Baik, alhamdulillah sore hari ini kita bersama telah bersama hadir di ruang online ini pakai aplikasi Google Meet. Mohon izin Gus Rozi, saya selaku moderator, Kak Sela ya. Selama nanti kurang lebih sampai jam 5 kita akan ngaji bareng, menyampaikan tausiah online jenengan, kemudian dilanjutkan dengan diskusi bersama moderator dan para jamaah yang mau ikut diskusi sore hari ini dengan tema yang luar biasa hari ini yaitu dengan tantangan dakwah di tengah COVID-19. Ya, sesuai dengan tema kita download berkah Ramadan. Jadi walaupun ada wabah seperti ini, mari kita tetap terus mencari berkah, mendownload berkah Ramadan selama bulan puasa ini walaupun di tengah-tengah wabah Covid seperti ini. Baik, waktu sudah menunjukkan jam 15.30. Saatnya kita dengarkan bersama tausiah kita bersama. Jadi sebelum kita melanjutkan tausiah, sebelumnya kami kenalkan dulu apa itu relawan TIK Bojonegoro ya. Relawan TIK Bojonegoro ini berdiri tahun 2013 ya. Sebelumnya tahun 2010, 2011 Kementerian Kominfo bersama Forum Komunitas TIK seluruh Indonesia menginisiasi adanya sebuah organisasi yang berdiri dan tetap berkah bermanfaat buat masyarakat. Maka dari beberapa sejarah inilah berdirilah Relawan TIK tahun 2011 yang diinisiasi oleh beberapa komunitas IT, blogger, dan para pegiat IT lainnya. Dan Bojonegoro ini dikukuhkan tahun 2013 di Pendopo Malopati Bojonegoro yang saat itu adalah bupatinya Bupati Suyoto. Dan alhamdulillah kami sudah berdiri kurang lebih sudah 7 tahun lebih ya, 8 tahun saat ini kita sudah bergerak mengedukasi masyarakat yang mensosialisasikan tentang IT di masyarakat, baik dari sisi edukasi maupun sosialisasi kita sudah banyak berpartner dan bermitra dengan berbagai elemen masyarakat. Itulah sekilas tentang relawan TIK. Nah, dari teman-teman pengurus kemarin di tengah wabah pandemi ini, karena semua mubalik ini dilarang mengumpulkan jamaah, maka kami punya inisiatif bagaimana memberikan fasilitasi pada seluruh mubalik agar tetap berkah, bermanfaat, berbagi manfaat pada masyarakat melalui media IT ini. Oleh karena itu kami mengadakan acara dengan tema download berkah Ramadan. Acara ini tiap tahun sebenarnya Gus Rozi, yaitu ngabuburit. Ya, hari ini kita temanya adalah online seperti itu. Oke. Jenengan nih sudah penceramah kurang lebih yang ke-15 mungkin ini. Oh, Yang sudah 15 ya. memberikan, iya, yang hari ini jenengan minta tolong jenengan untuk memberikan tausiah pada seluruh jamaah. Yang jamaah hari ini tidak selain di aplikasi ini juga direlay di YouTube dan di Facebook di beberapa channel teman-teman yang ikut jamaah ini juga dan di channelnya RT Bojonegoro. Oke, biar semakin bermanfaat, mari kita mulai acara ini dengan baca basmalah bersama-sama. Semoga niat baik kita sore hari ini dan semoga jamaah yang ikut ini dan semoga wabah yang sedang melanda negeri kita ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Ya kenal. Terima kasih disampaikan. Semoga niat baik ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian untuk pengantar dari saya. Nanti teman-teman jamaah yang mau interaksi langsung seperti biasanya, Anda cukup unmute di mic Anda atau melalui chat bisa langsung menanyakan diskusi langsung dengan Gus Rozi yang sore ini akan berbagi tentang tantangan dakwah di tengah pandemi COVID-19 ini. Monggo Gus Rozi, waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Masalah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, hadrat mustami'in rahimakumullah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili rabbik wa huwa a'lamu lil muhtadin. Al-ayat An-Nahl ayat 125. Hadirin, bukan hadirin ya, saudara-saudari, Bapak Ibu pemirsa channel YouTube maupun yang menonton di Facebook, di akun Facebook teman-teman komunitas yang tergabung di relawan TIK Kabupaten Bojonegoro rahimakumullah. Mari sebelum kita melanjutkan ngaji bareng ini, mohon dikoreksi Mas Slamet atau Mas moderator tadi, saya bukan penceramah atau dai. Kebetulan saya kerjanya di Kementerian Agama dan lama di Kehumasan. Jadi begitu disodori oleh Kang Muat bahwa temanya agak mengena dengan pekerjaan saya terima. Jadi saya ini juga pengamat RTIK sebenarnya. Mari yang pertama dan utama kita tentu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sore ini, detik ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan aktivitas masing-masing. Yang petani, saya lihat tadi pulang dari kerja masih sanggup melihat tanamannya, masih bisa ada yang panen padi tadi. Yang pedagang juga katanya ditutup tapi masih bisa berjualan pasar, pedagang tadi pagi. Pegawai pun juga meskipun dibolehkan berapa persen kehadirannya, tetapi kita dijadwal sesuai dengan tupoksi masing-masing. Itu perlu kita syukuri bahwa masing-masing dari kita masih mampu melaksanakan fungsi kita masing-masing. Yang pelajar masih belajar di rumah, yang pegawai, karyawan, PNS, ASN, TNI, Polri masih bisa bekerja dari rumah, meskipun ada yang tidak bisa bekerja di rumah. Yang terutama juga bagi tim kesehatan yang harus full time mengawal ataupun meminimalkan penyebaran wabah virus corona atau COVID-19 ini. Sekali lagi kita bersyukur dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kali, sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin paripurna sebagai penutup para nabi dan para rasul.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diaku sebagai umat beliau dan besok di Yaumul Udma memperoleh syafaatnya. Selanjutnya sore ini mari kita membincangkan perkara terkait dengan dakwah. Dakwah itu sebenarnya setiap umat kita, saya selaku pribadi, panjenengan selaku pribadi, dengan dan kemampuan harus berdakwah minimal pada diri kita sendiri. Kita sering mendengar balighu anni walau ayat. Kalimat itu dinisbahkan pada ayat. Itu menjadi landasan kita selaku untuk pada diri, pada keluarga kita sendiri, pada lingkungan sekitar, dan seterusnya sesuai dengan kapasitas keilmuan kita. Ada pula yang mereka itu fadil ya, dari kita umat Islam sudah menyampaikan dakwah Islamiyah, sudah gugur kita. Ya bisa dibayangkan ya, semuanya kewajiban dakwah, kemudian dengan hasil dakwah yang bisa jadi tidak sesuai dengan yang diiskan. Maka kemudian di Indonesia kemudian ada lembaga bergerak di bidang dakwah, ada NU, ada Muhammadiyah, dan lain sebagainya. Kemudian juga kita sebenarnya di tengah wabah ini sudah beberapa lalu tulisan Jawa Pos oleh Gus Nadir Shah Hussein itu sudah tidak waktunya lagi kita memohon Tuhan untuk menghapus wabah corona dari muka bumi. Tetapi kita kita akrabi virus corona ini dengan jika panjenengan adalah ya atau ya kebetulan beberapa hari yang lalu, 3 hari mungkin, saya menulis tentang judulnya itu Fastabiqul Khairat, di tengah wabah dakwah on terus. Saya sejak awal Ramadan lihat gejala medsos itu sudah mengakrabi dengan dakwah online, dakwah daring dalam jaringan. Khususnya di Bojonegoro, saya hanya mengambil sampel 3. Yang pertama RTIK tentunya,
dengan bel ngabuburit online, download berkah Ramadan 1441 Hijriah. Menarik ini, download berkah Ramadan yang ada di sekeliling kita, di atas, di bawah, di sekitaran kita. Kalau kita nggak download, ya eman sekali. Karena download berkah ibadah di luar Ramadan, ya hanya segitu. Tetapi beda dengan Ramadan, maka akan dilipat gandakan. Tikel-tikel ganjarannya. Ganjaran turu ganjaran apa maca Quran. Apa meneh boleh untuk bermah di depan di radio, itu bagian dari download berkah itu. Teman-teman operator radio, operator RTIK seperti ini, di balik layar ini nggak kelihatan, namanya pun nggak tampak. Ini otomatis sudah mendownload berkah Ramadan. Jadi sebenarnya wabah itu kita akrabi saja, tapi jangan kita tantang, nggak apa-apa. Yang penting kata kunci di corona, protokol kesehatan kan sudah disampaikan bahwa physical distancing sama social distancing. Jaga jarak fisik dan jaga jarak. Itu yang penting. Kalau urusan lain makan boleh, ini nggak bisa physical distancing. Masa makan harus berjarak dengan kita. Kita bisa makan bagaimana bekerja. Bekerja juga nggak bisa murni full berjarak. Ya harus mendatangi. Kalau bulan berjualan ya harus jualan. Ya meskipun ada mekanisme jarak jauh, online, Gojek, GoFood, banyak yang lain. Tetapi tetap saja beberapa tahun yang lalu kita ingat ramai atau awal-awal medsos WA itu adalah dakwah alternatif melalui coretan-coretan di bak truk, ya. Kita pernah agak ramai begitu ya. Kemudian di lambung umum bis Damri, khususnya bis Damri, timbang diisi coretan iklan, sekali-kali diisi ajakan layanan sosial misalnya. Tausiah, cuplikan, quote-quote yang bagus dari tokoh-tokoh dunia. Cuplikan-cuplikan itu kita cetak, buat banner, buat flyer, ditempel di tempat-tempat umum. Itu juga bagian dari dakwah. Jadi tantangan sebenarnya jika ada hambatan, itu muncul tantangan. Bisa nggak kita mengalahkan hambatan yang berupa wabah misalnya? Kok ya beneran ya, wabah corona itu mengharuskan kita berjarak dengan apapun, bahkan berjarak dengan istri kan gitu. Kalau kita sudah dianggap PDP, pasien dalam meskipun belum positif, kan harus isolasi kan ya. Dengan istri saja, dengan orang-orang tercinta kita harus berjarak. Kok wabah corona itu muncul di abad 21, milenium 2 ya, mohon dikoreksi. Yang itu kemudian panglimanya dunia itu adalah IT. Panglimanya dunia itu tidak lagi misalnya perang. Tahun yang lalu 80-an pokoknya perang. Politik itu karena negara adidaya segala sumber dayanya dipakai untuk perang. Ini
segala hal berkaitan dengan IT, dunia informasi dan teknologi dan komunikasi ya, TIK. Nah, itu pas banget kan. Saya mau bercerita, beberapa tahun lalu, kiai desa saya, bahkan sampai beberapa bulan lalu itu nggak pernah punya HP yang WA. Tetapi kemarin memberitahu, ngeping saya pakai WA. Loh, ini nomornya Pak Yai saya desa. Sudah pakai WA. Gara-gara kenapa? Gara-gara ya WA ada corona. Memang beliau bukan mubalik kondang, bukan apa, tapi hanya guru ngaji saja. Itu. Saya pikir itu Mas Rifaun, Mas Slamet yang menggawangi atau Kang jalan mana ini? Dalamnya jalan Singonoyo ya. Saya pikir itu bahwa tantangan awal itu malah semakin asik, semakin tantangannya tinggi, semakin asik untuk kita taklukkan. Yang kemudian muncul solusi-solusi seperti ini. Nyuwun sewu. Ini rahasia ini. Saya pidato ceramah di depan publik ya baru kali ini bertanya corona ya begitu. Demikian sebagai pemantik obrolan sore ini, nanti dilanjut dengan obrol-obrol ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron katsira, Gus. Ngapunten tadi kalau salah profil ini kami. Ya, menarik sekali ya topiknya. Jadi dengan adanya wabah ini ternyata banyak hal yang dipaksa berubah atau bahkan berubah dengan sendirinya. Contoh, ini tadi jenengan cerita ada guru ngaji yang tidak akrab dengan teknologi. Ya, tiba-tiba sekarang kok merambah ke WA ini. Berarti ada apa kan gitu ya. Kemudian lagi tadi jenengan ada pernyataan menarik bagi saya. Itu wabah ini diakrabi saja. Tapi jangan ditantang gitu ya. Nah, ini bagaimana ini? Secara spesifik Anda bisa membahas ini. Monggo. Oh ya, awal-awal corona muncul, kalau kita rame kan mungkin bulan Februari ya. Itu kemudian puncaknya Maret kalau ketakutan. Maret ya. Februari Maret ya. Puncaknya saya bilang puncaknya Maret itu secara psikologi umum yang saya rasakan juga dan dirasakan oleh teman saya jauh. Teman saya nekeran tapi sudah di luar Jawa Timur sama. Artinya begini, awal-awal itu begitu menakutkan, begitu mencekam. Virus gini-gini, apa-apa nggak boleh, ini boleh disemprot dan lain sebagainya. Terus berkali-kali edaran itu cepat berkembang sesuai perkembangan penyebaran virus corona. Ada edaran dari semua tingkatan, dari semua lembaga. Misalnya dari Satgas Pusat, begitu pernyataan A langsung diikuti dengan edaran Menteri Agama, kalau kebetulan saya kerja di Kementerian Agama. Langsung turun ke sekjen menyebarkan ke kanwil provinsi, kabupaten, dan kita teruskan ke masyarakat. Itu secara simultan diikuti juga oleh kementerian-kementerian lain, juga lembaga-lembaga lain, baik pengurus besar Nahdlatul Ulama ke bawah sampai ke
ranting, anak ranting dan sebagainya, ataupun juga pengurus pusat Muhammadiyah juga sama begitu. Itu pun masih ada MUI, Majelis Ulama Indonesia, dari pusat sampai kecamatan ada. Ada DMI, Dewan Masjid Indonesia, hampir-hampir mirip sama, begitu mencekam. Nah, ternyata kalau kita takut juga tidak solusi gitu loh. Kita juga jangan kita tantang, artinya kita tantang, kita belas tidak ikut hal yang disampaikan oleh edaran-edaran yang sudah beredar. Misalnya kita dilarang, awal-awal kan larangan sholat Jumat. Meskipun sampai sekarang di Jakarta dan beberapa provinsi atau kabupaten seperti di Jawa Timur, Gresik, Sidoarjo, sama Surabaya di PSBB, pelaksanaan diberlakukan PSBB, tetapi di wilayah Jawa Timur yang PSBB 3 kabupaten itu tidak semua masjid meniadakan Jumatan secara berjamaah, tidak. Masih ada beberapa, banyak. Di Jakarta Istiqlal yang jelas sampai sekarang masih tidak melaksanakan sholat Jumat. Sholat taraweh pun berjarak. Artinya kita jangan nantang itu ya kemudian terus kita pokoknya sholat seperti biasa saja. Sawu, suku, terus diterjemahkan biasanya rapatkan baris, luruskan dan rapatkan barisan. Rapatkan barisannya. Padahal nggak boleh kita rapat, tapi tetap aja rapat karena kita itu nantang kan belum, kita tahu kan dari 5 yang hadir di masjid atau musola itu bukan carrier atau bukan pembawa virus, kan juga nggak tahu gitu. Kalau ini bersih, tahu semua keluarganya juga berbahaya, ya pembawa juga virus ya, itu yang saya maksud nantang. Tapi juga jangan takut, itu artinya seperti tadi, kita kemudian mengurung diri, tidak kontak sama sekali dengan apapun, tidak sama sekali tidak menyentuh barang yang dia tidak tahu riwayatnya datang dari mana, sama sekali nggak mau. Tracing, nggak tahu ini orang ini dari mana, pokoknya sangat protek terhadap hal-hal yang di luar dirinya sendiri. Nah itu bagi saya pribadi ya kurang ya terlalu takut lah gitu, terlalu takut. Kita akrabi saja, akrabi artinya ya seperti ini, dakwah tetap jalan, sholat jamaah tetap jalan, tapi dengan cara misalnya kalau bagi yang sangat takut sekali ya di rumah sama keluarga, hitung-hitung belajar jadi imam ya. Atau tetap di musola yang terdekat, tetapi dengan menjaga memenuhi protokol, yaitu cuci tangan, tidak salaman, tidak berjabat tangan itu ya, wirid nggak usah lama-lama ya. Seperti itu pengertian dari mengakrabi virus, tetapi juga jangan nantang. Begitu Mas. Oke, Gus. Halo. Halo. Udah Ya, terdengar, halo. Ya. Alhamdulillah, sudah jelas sekali itu ya. Ya wedi ini ngecok teman-teman ngoten lah maksudnya. Tapi tetap harus mengindahkan imbauan-imbauan yang ada dari pemerintah tentunya seperti itu ya. Ya sholat yang benar-benar memang takut di rumah ngoten lah. Ini Gus ada pertanyaan. Oh ya para jamaah semua yang sedang mengikuti Google Meet ini, ini ada yang mau tanya, silakan langsung. Sedang berjalan ini, sedang pertanyaan dengan para jamaah semua. Ada pertanyaan dari jamaah Mas
Rifaun Naim nih Gus ya. Gus, bagaimana caranya hal-hal yang baik saat pandemi ini masih akan terus berjalan setelah pandemi? Contoh, ini kayaknya agak curhat Mas Pak Uni ya, selaku ketua RTIK juga ini beliau. Contohnya kayak gini nih Gus ya, pembelajaran online yang dulu setengah mati kita kampanyekan belum berhasil. Akhirnya sekarang mereka sendiri yang butuh. Bahkan ada yang japri-japri mungkin ke kami ini di RTIK ini ya. Caranya gimana? Padahal kami dulu sudah training ini Gus, jauh-jauh hari sebelum ada pandemi ini. Terus ada kebiasaan yang baik, cuci tangan yang dulu dianggap biasa, sekarang apa-apa harus cuci tangan. Kemudian apakah dunia ini direstart oleh Allah? Sosial budaya dan pekerjaan semua berbeda. Seperti itu Gus. Ini atau mungkin ada tambahan, ada lagi lebih ekstrim. Apakah ini hanya rencana manusia belaka? Pandemi ini atau hanya bahasanya apa ya kemarin tuh? Bahasa yang apa ya? Rencana manusia gitu Gus, seperti itu ya. Oke, monggo dijawab jenengan. Iya. Terima kasih Mas Rifaun Naim. Saya sebenarnya dulu itu awal-awal ada RTIK itu saya pernah mencoba masuk ke pingin ikut gitu. Tak lihat profil-profil pegiatnya kok muda-muda, saya merasa tua Mas. Loh. Terus kemudian nggak jadi aktif. Kemudian Mas Muat itu kalau ada Kang Zen ada mungkin saya aktif mungkin. Saya hanya suka gitu aja. Begini Mas, nggak usah gini ya. Artinya gini, yang kita kerjakan itu sekecil apapun peran di masyarakat itu istiqomah dilaksanakan terus. Kalau itu baik ya, dilaksanakan terus. Ketika nanti ada momennya, ya itulah kita. Seperti ini kan momen juga. Saya terus tanya-tanya gini ya, awal-awal ada pembelajaran jarak jauh yang itu prakerja itu ya. Ini umpama saya lihat kan RTIK lumayan bagus di Bojonegoro maksudnya. Penteropongan saya gitu. Geraknya juga bisa Bojonegoro muncul sampai apa itu istilahnya di istilahnya apa ya, rumah apa itu web apa itu dulu juga sini apa itu terkait dengan program pusat ya gini, saya bertanya dalam hati begini, diprakerjakan itu ya kaitan sudah ada juga bermain dan itu tidak cukup untuk misalnya mengikuti tender untuk ada gitu. Kita artinya begitu enggak tunjuk dan untuk jauh dibutuhkan lahir
Ngapunten, Gus. Suaranya agak putus-putus. Mungkin sinyalnya agak kurang stabil. Iya, ya. Oke. Lanjut. Terputus-putus, terputus-putus. Lumayan, Gus, lumayan. Ini pakai WiFi atau Nah, pakai data? Oh, oke. Monggo pun, lanjut. nah, ya, secara terus sekarang dengan dengan wong toh wawan ketika ya siapanya itu kan terus Google Form hanya begitu yang lebih efisien dari misalnya apa grup WA mungkin untuk memantik saja untuk janjian. Kalau pembelajaran ada sebenarnya saya Google Form ya saya harus tapi untuk banyak mengambil RTK mengambil momen nah, di grup lain maksudnya di forum lain bahwa kok nggak zoom gitu loh kok pakai meet ya teman-teman RTK awal-awal kita rapat daring dengan pimpinan zoom ya sama gitu hanya kelihatannya tapi mungkin ada kelebihan kekurangannya yang nggak tahu demikian mas. Oke. Baik. Terima kasih banyak, Gus. Jadi memang kita ambil momen ini dan mereka yang pernah kita edukasi itu merasa sangat bermanfaat ya, yang pernah kita lakukan dulu. Kalau para kiai kan ini tausiah berbagi keberagaman agama, kalau RTIK berbagi sosialisasi edukasi IT itu aja. Dan hari ini karena di momen Ramadan kita bukan ahli agama ya, kita memfasilitasi aja para mubalik-mubalighah ini. Dan memang RTIK Bojonegoro ini punya aplikasi yang memang khusus Gus ya, Google Meet dan insya Allah nggak semua NGO punya ya karena kita juga dibantu oleh Google full service ini dan kami juga pakai untuk kemanfaatan untuk sesama seperti itu. Berarti Dan memang di awal-awal Zoom itu kami dapat informasi juga dari beberapa ahli pakar IT ya itu kurang aman dari segi ke security-nya. Makanya sampai saat ini kami di RTIK ini ya belum pernah menggunakan Zoom itu ya untuk kegiatan online kami seperti itu. Dan memang sudah ada arahan dari pengurus pusat maupun daerah bahwa kita insya Allah hindari yang Zoom itu karena sangat rentan sekali untuk keamanannya untuk kita. Oke, baik. Terima kasih Gus ya, atas sharingnya. ya, Monggo para ya. jamaah semua yang mau tanya langsung, baik secara langsung di unmute atau yang malu-malu bisa melalui chat di aplikasi Anda. Yang masih bingung caranya ya, yang masih bingung caranya, silakan klik gambar Anda di pojok kiri bawah atau di tengah itu ada lambang mic. Kalau lambang mic-nya disilang, artinya itu Anda belum bisa membuka pertanyaan, nggak bisa ngomong.
Tapi silakan Anda tap kalau di smartphone sampai tanda silangnya hilang. Nah, dari situ Anda bisa ngomong langsung. Atau bisa melalui chat, ya, melalui chat. Chat Anda di sebelah kanan ada aplikasi chat, ketik aja di sana, ya. Sambil nunggu pertanyaan-pertanyaan masuk, Gus, saya tertarik lagi tadi tentang metode dakwah ya, online ya. Tadi selain online juga ada mungkin tadi sempat disinggung juga mungkin kayak coretan di truk yang nggak dihiasi dengan wanita-wanita seksi yang bagi mata saya juga menarik Gus itu ya. Dan juga ada ide di bus Damri biar nggak ada iklan terus. Dikasih dong quote-quote-nya para tokoh mungkin itu yang juga bisa menyejukkan terutama di kota besar ya Gus ya. Damri itu kan dilihat banyak Iya, orang tuh di Jalan Raya Surabaya, Ayani depannya IN yang sekarang udah mulai mulai turun tuh kemacetannya. iya, Nah, itu bagaimana metode-metode seperti itu menurut jenengan dianggap efektif boten boten itu. iya. Ya, dulu terjemah di surat An-Nahl tadi, ayat 125. Wahai Muhammad, manusia, Allah manusia kepadamu dengan hikmah pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang sesungguhnya Tuhanmu dialah yang mengetahui tentang siapa yang tersesat, yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Ayat ini sudah memberi panduan bahwa kita berdakwah itu bil hikmah. Hikmah itu ya dengan bijaksana. Artinya bijaksana kita maknai luas saja bahwa likuli makomin makolin, setiap tempat, setiap kaum, setiap peristiwa, setiap medium itu punya treatment sendiri-sendiri. Kita tidak bisa misalnya berdasarkan ilmiah, gaya seminar, awam itu kurang bijak. Meskipun dikemas dengan cara yang enak, ya, meminimalisir saja. Bahasa kita ilmiah banget atau sangat dengan istilah-istilah kitab kuning yang dalam itu juga mengena. Tetapi sebaliknya ketika audien kita, mustamiin kita adalah mayoritas atau kita berbicara di forum siswa, forum santri siswa dengan bahasa yang ya ditertawakan gitu. Jadi nggak pas antara pas nggak cocok. Gitu. Misalnya kondisi tengah wabah, nanti seleksi alam secara seleksi mana-mana yang pas dengan kondisi itu. Apa aja? Islam ada tangan Tuhan, ada Allah yang mengaturnya. Tenang saja. Seleksi-seleksi alam yang akan menentukan mana yang silakan. Kalau kita sesuai makom ngomongnya di larinya adalah nggak laku, dakwah kita nggak laku.
kita nggak diminati. Kan nggak beda. Wong bikin ladang dakwah kita, ya masih kekurangan ngajari bab munakahat ya keduren ya rangkul gawakno sego bungkus sego kucing ya kucing maksudnya ukuran ya, ora isine kucingnya kemana sego maksudnya ngono tapi ditulis anjing dengan juga enggak pas. Rasanya yang nyumbang nasi bungkus tadi itu ini enggak seperti nasi kucing Pak, alasannya ke pihak berwajib polisian pas dihadirkan ke polisian. Ini nasi anjing karena menunya lebih besar tandukannya yang lebih akeh. Nah, ini makanya nasi anjing. Ditulis nasi anjing rame. Nah, itu makom dengan makol nggak cocok. Ya, dakwah itu kan ada yang kita kenal, yang populer itu kan mau indoh hasanah. Saya ini kan mau indoh hasanah ya. Ngomong sing apik, ini kan cocok. Dakwah yang pas, kita berikan jawaban. Juga dengan dakwah jiran yang saya ingat saya dulu sempat quote tulis when ono teken kanggo wong sing gitu ono pangan kanggo wong sing luwih ada 3 oh when ono teken sing to kanggo wong sing wudo tetapi bahasane salah salah kalimat resminya itu di itu belum ada itu Wali Songo jadi semua ulama yang ada di Songo dakwahnya lebih banyak bilhal ya karena memang saat itu masyarakat membutuhkan seperti itu. Kalau di era yang milenium yang sudah kedua ini di abad ke-21 ini kita harus jeli sasaran kita itu seperti apa karena hampir semua ada badui yang tidak terdidik artinya tidak tahu mantolahan dan pondok itu masih ada maksudnya di dunia ini masih ada masyarakat yang seperti itu ada yang sudah sundul langit titelnya juga ada yang biasa-biasa ada itu semua tingkatan manusia saat ini ada kita harus pandai memilih peran dakwah pokoknya bil hikmah ya wal mau'idah hasanah dengan pelajaran yang baik. Nah, bil hal itu kemudian
eh, sudah dilakukan oleh lembaga juga, misalnya lembaga amil zakat, bisa PES, Basnas sampai ke kabupaten kan ada Basnas kabupaten, ada Lazis NU, ada Lazismu, ada YDSF, Al-Falah itu, ada Dompet Duafa, ada Nurul Hayat, ada Yatim Mandiri, banyak yang mereka itu geraknya dakwah bilhal. Ya langsung kebutuhannya masyarakat sana terdampak kekurangan sandang pangan, ya langsung terjun ke sana berapa keluarga, berapa jiwa yang maju, yang membutuhkan selimut. Nah, kita pinter ngomong. Yang bisanya mau indah hasanah, ya mau indah hasanah lah dengan bil hikmah. Yang mengetahui sikon, situasi kondisi mustamiinnya. Begitu, Mas. Oke, sangat jelas sekali, gamblang, dibahas panjang lebar tentang contoh-contoh dakwah ya, dengan metode macam-macam, bil hikmah itu yang barusan ya. Baik, ini ada pertanyaan lagi, Gus. Niki dari Mas Ridwan Syarifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ngapunten Waalaikumsalam. nyuwun pendapatipun panjenengan mengenai teori konspirasi corona yang sedang ramai diperbincangkan nih. Mungkin jenengan ngikuti juga nggih. Beberapa akhir kemarin beberapa sharing terus Dokter Tirta dan lain-lain itu kan, dan ada beberapa media bahwa ada tangan-tangan pemodal ini bermain gitu loh, Gus. Bahwa ternyata virus ini ciptaan gitu loh, ciptaan, dan memang ada tujuan tertentu. Ada yang disebutnya ini teori semua ya, Gus ya. Saya belum tahu. Makanya ini Mas Ridwan mau tanya pendapat jenengan pribadi dan sesuai dengan hasanah keilmuan jenengan. Bagaimana dengan teori-teori itu gitu loh. Apakah memang benar atau bagaimana, Gus? Monggo jenengan jelaskan. Mohon maaf sebelumnya. Nanti saya khawatir jawaban saya itu juga apa ya, pantulan dari yang saya baca. Padahal yang saya baca itu juga sudah dibaca oleh Mas Ridwan penanya. Artinya apa ya? Itu mengulang-mengulang. Tetapi Boten memang napa-napa, boten di napa-napa. zaman medsos Mm-mm. WA itu luar biasa. Sampai awal-awal ya gitu. Tulisannya Dahlan Iskan di sebuah itu semua saya baca. Itu memang tidak hanya tidak full informatif tulisannya, dan itu yang kita butuhkan saat itu. Sampai ketika putusan tulisan yang saya anggap itu terakhir, dan setelah itu saya nggak baca lagi tulisannya di Swiss terkait corona itu, ada gini, ada tulisan yang saya anggap itu terakhir tentang corona itu, kita sudah sangat pandai dengan virus corona dari A sampai Z, sudah sangat ahli gitu. Bahasanya komplainnya bagaimana kalimat ketikanya itu. Pokoknya kita itu dengan medsos dan juga mengakui tulisannya beliau di Sue itu sudah sangat begitu ahli. Paling-paling yang kita butuhkan itu kan hanya penambahan pasien positif berapa, meninggal berapa, sembuh berapa, yang disebut seperti bagaikan skor pertandingan MU melawan Barcelona. Maaf kalau salah, masuk nyambung MU Barcelona, karena saya bukan gibol. Nah, artinya banyak, ya di situ juga ada konspirasi, ada, saya termasuk juga tidak amat-amat menafikan tulisan yang bernada konspirasi, tetapi juga enggak begitu apa ya, tidak saya begitu ambil untuk menjadi sebuah pegangan yang mutlak bagi saya. Wong
Ini saya pribadi. Nek disebut konspirasi, tetapi kok yo yang disebut-sebut pelaku konspirasi yo keteteran terhadap virus. Apa itu kemudian menjadi anak panah? Corona itu anak panahnya dilepas oleh pihak-pihak yang ingin mengambil untung dengan menciptakan virus. Pencipta begitu dilepas, ternyata anak panah itu kemana-mana. Anak panah itu membelah diri, tidak tunggal menuju satu sasaran, tidak. Atau mungkin anak panah itu mengenai satu sasaran, tapi sasaran itu ternyata pecah karena sasarannya ternyata itu rupa cairan, akhirnya pecah. Kalau tidak konspirasi, wong yo ternyata saya membaca itu begini, data. Ini terkait data corona, data pasien corona itu berbeda. Donald Trump itu menyebut Cina itu menggelembungkan jumlah pasien, termasuk di situ adalah pasien yang meninggal, yang sembuh, itu digelembungkan. Cuman saya juga nggak mengikuti terus, terlalu memakan energi dan pikiran itu bagi saya. Jadi data itu simpang siur. Terus parameternya berubah-ubah juga. Kelihatannya ya melihat di situ ya konspirasi kelihatannya. Kemudian awal-awal kita dengan sigap semangat gotong royong, semangat pribadi kita mengeluarkan sendiri, bikin ngeracik disinfektan dari cairan untuk pembersih itu baik clean sama kita campur. Begitu marak nyambut masuk ke minggu ketiga, WA muncul jangan sembarangan mencampur. Ya, telat kan ya, itu kan telat namanya. Ketika kita sudah gupuh, takut, pokoknya bagaimana kita bersih, rumah kita semprot disinfek, awak kita kebiuri dengan cairan hand sanitizer dan lain sebagainya, muncul postingan yang seperti itu. WHO .2 jangan sembarangan mencampur. Ya telat bagi saya itu ya. Ya bagi saya begini, ya tetap ada konspirasi. Terus kalau kita mengikuti terus alurnya yang bikin konspirasi, alur itu, bagi saya kalau tidak langsung mengena pada saya dan keluarga, nggak usah pikir terlalu dalam, menghabiskan energi. Tetapi menganggap bahwa ini murni wabah cobaan Tuhan, kok juga begini, gitu. Ya, pokoknya kembalilah pada Allah, kita pasrahkan. Anggap saja itu persoalan jenengan sudah keluarga ya. Kalau sudah keluarga, anggaplah itu pernik-pernik kehidupan rumah tangga aja. Mas Ridwan masih jomblo, jomblo. Masih jomblo, Mas Ridwan ya. Oh ya, anggap saja itu misalnya ya pernak-pernik kehidupan aja. Ya, sementara itu. Itu Mas Ridwan ini bertanya kok ya sedang trending akhir-akhir ini. Dia ngikuti medsos berarti Gus ya. Ya kemarin gara Jerin itu sama Dokter Tirta saling menantang tuh Gus. Ya karena ada podcastnya Deddy Corbuzier juga. Ini nyambung ini kayak tadi dengan pertanyaan Mas Rifaun Naim. Mas yang terakhir, apakah dunia ini direstart ya Gus ya?
dengan adanya wabah ini. Kalau kita baca di beberapa postingan NASA kemarin kalau nggak salah ya, bahwa ternyata efek rumah kaca kita itu berkurang ya, dan bumi kita hijau biru kalau nggak salah kemarin. Jadi lapisan ozon yang dulunya lubang di beberapa NASA kemarin difoto ternyata sekarang sudah mulai utuh. Apakah memang itu faedahnya atau gimana ya Gus ya? Itu nyambung dari pertanyaan Mas Rifaun Naim yang ketiga tadi. Monggo Gus. Ya, ya, saya sepakat begitu, lebih senang begitu, enak, terasa terasa ya kita terasa kalau kita tuh mengakui bahwa kita itu spesies yang lemah di antara sekian spesies yang ada ya. Yes, kita mengakui bahwa wabah corona ini berlangsung, bagaimana polanya wabah itu mengaduk-aduk kita, ya kita anggap saja kita sedang direstart malahnya, direstart. Bumi direstart. Alam semesta bagi saya bukan hanya bumi direstart oleh kekuatan yang nggak tahu. Yang jelas di situ Allah Subhanahu Wa Taala ada di situ. Kalau murni manusia juga nggak mungkin kayak seperti itu. Masa masif berbohong, dunia berbohong terhadap adanya virus. Kan juga terbukti betul di sekitar kita ya sakit ya. Ya entah itu sakitnya, meninggalnya itu karena penyakit bawaan, ya nggak tahu. Oh, ternyata di depan mata kita ada, ya itu harus juga kita. Ya ada efek positif yang kita rasakan, jalan nggak gitu macet. Itu kan jelas ya, yang setiap hari saya merasakan kan itu enak. Terus nggak patek gerangsang ya. Ya opo kuwi nok ngarep omah saya itu kan gang buntus. Artinya jelas sudah sawah. Iya. Gerangsang gitu. Oke. Sudah sebelum virus itu ada 5 sehari itu siang itu ada 5 penjual keliling. Nah sekarang kan paling banter 1. Itu kan juga mengurangi juga. Belum yang rumahnya pinggir jalan raya itu, wah manfaat banget ini, sepi enak. Terus nanti kita silaturahim kan juga nggak usah pamer baju baru kan ya. Iya. Lebih banyak di rumah. Pengeluaran juga. Nah itu Iya. positifnya kan banyak. Iya Gus. Kita rasakan yang positif saja. Merestat katanya Mas Pak Un tadi, merestat. Bagus, Oke Gus. ya betul. Saya setuju kalimat begitu bahwa virus ini merestart bumi ya, bagus. Merestat bumi dan manusianya tentunya ini. Pola pikir termasuk, pola Iya. pikir Iya. sampai saya awal-awal itu, saya kebetulan pas baca yang postingan di yang Arab itu adzan pakai tidak hayya ala sholat tapi solu fi rihalikum atau solu fi buyutikum. Ngeri, rata apa ya, masuk sampai gini gitu di belahan timur tengah sana, dan ternyata Kuwait kan itu. Terus kemudian beberapa hari kemudian ulama-ulama Al-Azhar berfatwa seperti itu, yang kemudian ini seluruh tokoh-tokoh Islam di seluruh dunia itu. Oke. Ya Mas. Ya, menyambung di pernyataan tadi, ini pertanyaan lanjutan dari Kang Abah Muhammad Muat nih. Apakah ada sebuah rumusan ibadah di tengah wabah ini sehingga umat Islam punya rujukan dalam beribadah? Jadi gini Gus, jadi saat ini kan banyak orang ini mengeluarkan statement dari ulama A, ulama B, ulama C. Dengan ada yang setuju lockdown, ibadah di rumah, ada yang masih mengizinkan silakan sholat, ada yang seperti ini, seperti itu. Nah, menurut jenengan ada nggak ini rumusan ibadah yang perlu kita ikuti bersama sehingga umat ini jelas gitu loh Gus. Rujukannya ke siapa gitu loh. Kan kalau lihat organisasi
Islam kan banyak nih ya, yang besar NU, Muhammadiyah dan organisasi lainnya. Nah, menurut jenengan pribadi yang di Bojonegoro nih, secara apa ya, rujukan tuh seperti apa dalam beribadah ini di masa pandemi ini, Gus? Monggo. Eh, saya yakin yang ditanyakan itu seperti itu banyak, yang bertanya seperti itu banyak. Dan yang bertanya seperti itu banyak, saya juga ya meyakini bahwa bacaannya juga sudah banyak. Artinya bacaan postingan, membaca posting, membaca fatwa, membaca edaran, himbauan pemerintah, tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Kalau sudah seperti itu, ya kalau misalnya begini, saya sepakat Al-Azhar di satu sisi, tapi kok di ibadah yang lain saya sepakat ini, kok bertentangan. Setelah kita membaca banyak referensi, banyak keputusan, banyak dalil, baik dalil matengan, saya mengakui saya tidak bisa mengambil dari Al-Quran, hadis, kitab-kitab turos Islamiyah yang lama, nggak mampu ya. Yang saya ambil itu adalah kitab-kitab yang sudah mateng, misalnya hasil Bahsul Masail NU Bojonegoro, atau himbauan edaran Ketua PP Muhammadiyah, atau himbauan edaran pengurus besar Nahdlatul Ulama, atau MUI, atau pemerintah gitu. Nah, di situ kan ada yang tetap ada yang berbeda. Bagaimana? Kembali ke pertanyaan. Bagaimana kita bersikap? Saya begini, istafti kolbak, istafti njalu fatwa siro, mintalah fatwa, mintalah petunjuk kamu, kolbaka ing atimu. Jadi kembalikan hati nurani kita. Setelah kita membaca banyak sekian referensi, sekian himbauan yang praktis. Kalau misalnya Jek bingung, ya itu terakhir istafti kolbak, mintalah fatwa pada hatimu. Nah, nek urung sampai tartu, nek saya kan cukup sederhana, saya ngikuti himbauan pemerintah gitu. Pemerintah itu sudah didukung oleh ulama di sana itu, di pusat itu sudah luar biasa. Biar tidak seleksi sana sini. Nah, nek tetap kok MUI ternyata beda sampai khusus lokal Pemkab Bojonegoro kok beda. Ya wes langsung kita aja ngomong ke hati kita. Ya. Nah itu ngoten Mas ya. Istafti kolbak. Iya, Tulis betul, sih Gus. ya. Nah, jadi contoh MUI ya, MUI aja nih, ngapunten, di pusat dengan yang di MUI Bojonegoro sendiri kan beda itu. Secara sholat jamaah, sholat Jumat Oh juga. ya, MUI aja contoh, maaf. MUI pusat sama MUI Bojonegoro aja untuk imbauan sholat Jumat dan beribadah itu beda udah. Saya baca itu juga sendiri. Oh ya Jadi kayak gitu begini. itu. Nek terkait yang sing teknis begitu, itu begini. Saya juga tahu, mengikuti. Karena di himbauan atau edaran tingkat pusat pun, yang sumbernya juga pemerintah pusat, Satgas, itu tetap terakhir itu mesti dan mengikuti keputusan pemerintah. Artinya yang di dalam corona itu Pemkab kabupaten terdekat. Di situ Satgas COVID-nya itu menyebut bagaimana kabupaten ini merah, hijau, biru, apa kuning. Kecamatan ini kan mesti sudah ada di paling biasa item terakhir itu memberi batasan seperti itu. Jadi misalnya kok ada perbedaan himbauan MUI Kabupaten Bojonegoro dengan pusat, ya pertama adalah itu himbauan tertanggal berapa, ya himbauan tertanggal berapa, karena perkembangan edaran itu mengikuti perkembangan situasi kondisi wabah corona.
Yang kedua, di atas, aturan atas itu mesti sudah ngasih koordinasikan dengan pemerintah setempat situasinya seperti apa. Begitu Mas, untuk masalah itu ya. Oke. Jadi udah jelas sekali untuk itu, berarti ada semacam kebijakan lokal dan pusat yang masing-masing Ya, punya dewan pertimbangan masing-masing. Tentu mereka juga ahli-ahli fikih, ahli-ahli syar'i yang sangat syarat dengan keilmuan masing-masing tentunya. Kita yang di bawah kalau memang masih bingung ya kembali ke apa yang jenengan katakan ya. Fatwa, tanyakan fatwa ke hatimu tadi ya. Insya Allah orang beriman hatinya itu masih jernih ya. Seperti itu ya Gus ya. Oke. Oke Gus, terima kasih untuk pertanyaan dari Mas Muad ya, Abah Muad. Berikutnya ada pertanyaan lanjutan dari Mas Paun nih, kaitannya dengan kan tema kita hari ini menyikapi metode dakwah ya, dakwah di pandemi seperti ini. Nah ini lebih ke spesifik, Gus, bagaimana kemunculan ustadz-ustadz yang ceramah di media sosial yang belum tentu nasab dan keilmuannya sudah banyak diikuti orang-orang merasa benar sendiri dan suka menyalahkan orang lain. Apakah ini tanda-tanda akhir zaman ya? Ini ceritanya gini Gus ya, ngapunten nih. Di media sosial, di YouTube, di Facebook, di beberapa media sosial yang berbau video, sudah banyak nih ceramah-ceramah yang kita nggak tahu kadang-kadang itu nasab keilmuannya seperti apa. Tiba-tiba memfatwakan ini itu, haram ini haram itu. Dan sudah banyak yang ikuti seperti itu. Nah, ini apakah ini langsung ini menjudgment Mas Pak ini apakah ini sudah ada termasuk tanda-tanda akhir zaman dan bagaimana kita selaku pribadi muslim ini menyikapi seperti itu? Monggo, Gus. Saya kok nggak sejauh itu menjadi tanda-tanda akhir zaman. Tapi begini, saya itu sejak awal tidak mengharamkan betul anak saya misalnya belajar dari YouTube, tidak, atau dari Facebook. Itu sudah sebuah sebuah apa ya? Ya zaman itu sudah nggak bisa kita elakkan. Tetapi kita orang tua itu harus memberikan panduan. Ya ini teman-teman RTIK ini juga harus juga berperan dalam edukasi terkait dengan masalah pembuatan akun ya. Terus melacak akun YouTube, akun Facebook yang abal-abal dengan yang beneran man. Bagaimana itu namanya teman-teman RTIK kan sudah harus melangkah ke situ juga. Tentunya dengan apa itu, jika dibutuhkan. Jadi tidak kemudian terus ya nek akhir zaman setiap masa itu kemudian juga ngomong ini tanda-tanda akhir zaman. Kiamat kecil. Kiamat besar kapan? Nggak ada yang berani. Wong Kanjeng Nabi saja ditanya harus diminta untuk kembalikan itu urusan saya. Allah begitu. Jika Kanjeng Nabi ditanya tentang hal akhir zaman. Apalagi kita mesti kan tanda zaman kiamat kecil, kiamat sugro. Dulu 2012 ada film, ada 2012 kiamat. Banyak hal yang kemudian nanti muncul Syah, muncul imam, tokoh yang ditunggu-tunggu. Semua itu lepas dari apa ya, budaya kita. Jadi terkait dengan kembali ke masalah kayak Ustadz. So, tempatnya kita cek Ustadznya pertama
benar pendidikannya misalnya pesantren Rembang yang kualitasnya ulang belasak terus, kemudian terus yang dikaji itu buku apa, kitab apa, kita lacak, kita 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 lacak. Terus kemudian ahli IT juga ini editan apa enggak, kan harus jauh itu kan, enggak kemudian semata-mata dia menjadi kemudian kita mergo enggak cocok kemudian oh yo apa ngawur ngaji deh, kan juga enggak. Saya lihat yang begitu itu memang alur otaknya, struktur otaknya itu memang struktur otak hitam putih. Aslinya ngajinya ya dhuwur itu. Struktur otaknya itu hitam putih. Halal haram, mau apa dilarikan ke situ. Ya ini masalah selera lagi. Masalah selera dalam beragama. Nah, Monggo menyikapinya para gimana, Gus? pemirsa. Tentang konten-konten yang mereka sampaikan sebagai Muslim kita, dan itu fakta tidak ada gitu loh. Itu secara Muslim jenengan ngasih saran ke kami ini bagaimana menyikapi di sisi konten tersebut, gitu. Ya kalau isi kontennya ada, kalau benar-benar kita lacak, ada apa yang misalnya mengharamkan ternyata yang menjadi rujukannya, ya kan? Ini saya meripit jawaban-jawaban yang sudah para senior saya menjawab tadi. Ketika mengharamkan suatu amalan, itu kita juga harus fair, lihat dia rujukannya apa. Karena beliau-beliau itu yang gampang-gampang mengharamkan itu kan juga ternyata ngaji kan, juga belajar, enggak langsung Al-Quran hadis, enggak, dia juga punya pegangan kitab. Nah kitabnya karangannya gitu, kita harus beli bukunya yang jadi pegangan. Nah, ternyata di situ setelah teman-teman senior saya mencari, jadi memberi opsi pilihan, tidak terus kemudian tradisi Islam ini tidak Islam, ini keluar jalur, enggak. Guru mereka saja itu masih memberi jawaban bahwa itu memperbolehkan. Banyak contohnya memberi contoh yang spesifik. Ya. Saya juga khawatir mondok ngomong repot ya. Nah, saya nggak bisa spesifik yang spesifik contoh itu, tapi saya mereview pendapat saya bahwa banyak hal-hal yang diharamkan, ternyata kemudian kita lacak kitabnya yang menjadi rujukan, kita tidak dihargai guru mereka gitu, bahwa masih ada pilihan bahwa ini juga diperbolehkan, tetapi memilih diksi yang keras. Ya, saya kembali ke struktur otaknya itu berbeda dengan kita mungkin yang Jawa nih, itu mungkin begitu kira-kira jawaban saya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kembali ke struktur otak dia, memang ada yang metodenya menjudgment gitu ya. Ada yang seneng Ya, kafir, ya, kamu kafir kayak gitu itu ya. ya, Kembali ke ya. keimanan kita masing-masing kayaknya. Dan tadi sampean sudah kasih saran telusuri terus apakah ada yang diedit atau enggak kayak gitu ya. Ya, memang sangat rentan seperti itu. Beberapa kiai pun ustadz-ustadz pun mengakui itu ketika ceramah. Misalnya beberapa ustadz, tolong jangan dipotong ceramah saya. Ada yang sampai kayak gitu, Gus. Ketika ceramah itu. Ya. Para editor di depan saya merekam, tolong
pernyataan saya jangan dipotong. Itu sampai muncul kayak gitu. Karena beberapa pernyataan kontroversi itu ternyata potongan dari pernyataan penuh dari sebuah ceramah gitu loh. Sehingga menimbulkan kontroversi di umat seperti itu. Apalagi dengan media sosial ini sangat orang tuh kalau nggak cerdas di medsos itu sangat mudah nerima begitu aja tanpa harus kata jenengan tadi harus melacak atau klarifikasi lah bahasanya seperti itu. Hmm. Oke, Gus. Menarik sekali Gus sore ini. Bahasanya luar biasa ya. Jadi tentu teman-teman yang masih ada pertanyaan silakan. Kalau nggak ada mungkin monggo kalau masih ada teman-teman yang mau tanya di unmute atau gimana. Kalau nggak ada Gus, jadi kita hari ini udah sangat luar biasa. Bahasan kita sore ini tentang bagaimana tantangan dakwah di tengah COVID-19. Monggo mungkin jenengan mau memberikan closing statement dari semua pernyataan tadi sebelum ditutup secara resmi. Monggo jenengan ambil closing statement dulu. Hadirin seluruh pemirsa ngabuburit online download berkah Ramadan 541 Hijriah yang digagas oleh pegiat RTIK Kabupaten Bojonegoro. Sore ini mari kita senantiasa bersyukur atas nikmat Allah berupa kesehatan fisik maupun psikis, kesehatan jiwa maupun raga, sehingga kita masih mampu thalabul ilmi melalui forum ngabuburit online ini. Satu yang ingin kami sampaikan bahwa setiap masa ada lakonnya sendiri-sendiri. Setiap tempat ada makolahnya sendiri-sendiri. Atau likuli makomin makolin, walikuli makolin makolin. Saya hanya ingin berpesan bahwa kita perlu hati-hati, perlu bijak dalam bertutur kata, lebih dalam menyampaikan di kandungan Al-Quran dan As-Sunnah. Juga pada rujukan yang muktabarah. Yang terakhir, semoga puasa kita di Ramadan 1441 Hijriah ini full, penuh, tidak ada gangguan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhir kita menjadi memperoleh predikat muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Hadana wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paling akhir Gus, mohon imbauan dari jenengan pribadi kepada seluruh pemirsa dan masyarakat tentang wabah ini Gus. Monggo. Oke. Imbauan ke masyarakat. Baik selaku tenaga KUA atau selaku masyarakat. Oke. Ya. Kepada seluruh masyarakat Bojonegoro, tetap jaga imunitas kita dengan memperbanyak makanan sayur-sayuran, kemudian jaga jarak fisik minimal 1 meter di kerumunan, dan mengurangi social distancing, ya, mengurangi kerumunan massa. Kegiatan-kegiatan yang berkumpul secara banyak kita kurangi saja. Kita perbanyak istighfar di rumah, melihat perkembangan dari layar TV dan layar HP masing-masing, sambil memberi contoh pada anak keluarga kita masing-masing. Demikian. Oke, terima kasih mewakili teman-teman panitia dari Relawan TK. Syukron katsiro atas sharing-sharingnya, tausiahnya saudara ini, semoga kita semua
dijauhi dari wabah ini dan segera berakhir di Amin. wabah ini agar kita bisa kembali Amin. melakukan aktivitas seperti sedia kala dan semoga umat-umat kita yang lain bisa tahan dari wabah ini agar kita Amin. bisa Amin. ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih banyak Gus Rozi atas waktu dan kesempatannya. Ya. Semoga lain waktu kita bisa bertatap muka secara langsung mewakili rekan-rekan panitia mengucapkan terima kasih banyak. Saya selaku moderator jika dalam memandu acara mulai dari awal sampai akhir ada salah-salah kata maupun tingkah, matur nuwun sebanyak-banyaknya, mohon maaf dan jangan lupa pada para Sama-sama. pemirsa semua acara ini tetap berlanjut setiap hari setiap jam setengah 4 sampai jam 5 kurang lebih ya di Google Link monitor yang sama ya, di link yang sama dan di channel yang sama dengan beda pemateri setiap hari. Akhirnya dari kami, usaha kecil ini semoga bermanfaat untuk masyarakat semua. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Gus atas waktunya G.